Yo yo yo, welcome to my channel LOLpot. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe, serta tekan tombol lonceng notifikasi untuk bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel LOLpot. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara menggunakan rumus atau fungsi lookup dan lookup. Nah, selain itu, kita juga pernah membahas tentang 10 rumus-rumus atau fungsi yang ada pada Microsoft Excel, seperti contoh fungsi average, fungsi if atau logika, fungsi sum if, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas masih seputar rumus dan fungsi yang ada pada Microsoft Excel, yaitu rumus atau fungsi data validation. Baiklah, langsung saja. Apa itu fungsi dan rumus data validation yang ada pada Microsoft Excel? Data validation merupakan satu dari beberapa fitur yang terdapat dalam Microsoft Excel, teman-teman. Data validation dapat digunakan untuk memberikan batasan dalam menginput data ke dalam sel atau rank dengan tujuan utama untuk memenuhi kriteria dalam penginputan data tersebut. Nah, penggunaan data validation ini selain digunakan untuk memenuhi syarat juga dapat menghindari kesalahan pada saat penginputan. Dengan dapat menghindari kesalahan tersebut, maka data yang diperoleh dari hasil input tersebut benar-benar valid sesuai dengan yang ditentukan. Untuk membatasi pengisian sel atau rank, pada Microsoft Excel telah disediakan fitur khusus, yaitu fitur data validation. Dengan menggunakan fitur ini, kita akan banyak mendapatkan manfaat. Seperti misalkan memberikan batasan pada saat input data, atau membuat list atau menu drop down untuk mempermudah proses input data. Selanjutnya membuat pesan untuk memberitahukan jenis data apa yang harus diinput pada sel atau rank. Nah, langsung saja kita ke bagaimana cara mengoperasikannya. Nah, di sini sudah ada tabel. Pada tabel tersebut, kolom jenis kelamin dan kelas masih kosong. Kita akan mengisi dengan cara menggunakan teknik data validation. Data validation itu ada beberapa jenis, yaitu ada any value, ada whole number, decimal, list, date, time, text length, custom, dan lain-lain. Adapun fungsi-fungsinya adalah misalkan any value itu tidak ada batasan apapun, semua format angka maupun teks bisa diinput ke dalam sel ini. Any value ini merupakan pilihan default sehingga format apapun bisa dimasukkan ke dalam sel atau rank. Sedangkan whole number ini menu yang biasanya digunakan untuk atau jika kita ingin data yang dimasukkan memiliki format number atau angka numerik saja. Selain format tersebut tidak dapat diinput ke dalam sel ini. Selanjutnya ada option desimal. Option desimal ini pada format ini data yang bisa diinput adalah number atau angka numerik sampai dengan bilangan desimal. Nah, untuk option list ini digunakan untuk membuat list dengan isi yang telah ditentukan. Biasanya ini digunakan untuk membuat menu drop down. Selanjutnya ada date. Menu date ini melakukan pembatasan sel hanya dengan format tanggal. Sedangkan menu time membatasi isi hanya dengan kriteria waktu. Selanjutnya ada text length. Text length ini membatasi panjang teks yang dapat diinput ke dalam sel atau rank tersebut. Selanjutnya ada custom. Custom ini membuat batasan dengan format yang dibuat sendiri dengan rumus Excel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan option list.
yang ada pada data validation. Selanjutnya, di sini saya ingin memasukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita langsung saja. Di sini kolom jenis kelamin masih belum terisi, sehingga saya ingin mengisikannya dengan cara menggunakan fungsi data validation. Bagaimana caranya? Langsung saja kita blok semua tabel atau sel yang ada pada kolom jenis kelamin, kemudian pilih menu data validation yang ada pada menu data ya. Kemudian pilih data validation, lalu akan muncul pilihan yang tadi saya paparkan seperti ini. Pada menu setting, di bawahnya ada kriteria validasi, yaitu kita akan memilih list. Selanjutnya untuk data kita kosongkan saja. Kemudian pada menu source di sini kita akan memasukkan jenis kelamin dari para peserta didik tersebut. Misalkan seperti ini. Laki-laki, kemudian tanda petik, lalu perempuan. Setelah itu klik OK. Nah, sehingga teman-teman apabila ingin mengisikan kolom jenis kelamin, tinggal memilih atau arahkan kursornya ke tanda panah yang ada di kolom atau di sel jenis kelamin ini. Tinggal teman-teman klik, kemudian di sini keluar pilihan Andi jenis kelamin laki-laki, lalu Mila jenis kelamin perempuan, dan seterusnya. Nah, kemudian apabila data yang akan diinputkan terlalu banyak, misalkan pada kolom kelas itu biasanya untuk anak SD misalkan ada 6 kelas 1, 2 sampai 6 ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan tabel bantu. Misalkan seperti ini. Teman-teman buat saja di sini 1, 2 atau pakai kalimat aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal blok alat bantunya ini, kemudian copy. Nah, teman-teman tinggal di sini misalkan sama dengan, kemudian masuk ke alat bantu, lalu blok ke bawah, tarik ke bawah, lalu teman-teman di sini pada formula bar ini, yang ini ya, pada huruf di depan angka usahakan teman-teman masukkan rank dalam bentuk dolar. Caranya yaitu dengan mengarahkan kursor ke huruf di depan angka, lalu tekan F4, kemudian sama ya, yang keduanya juga seperti itu, lalu teman-teman tinggal tekan enter. Nah, setelah itu teman-teman blok ke bawah, lalu data validation, kemudian validation kriteria, pilih option list, lalu teman-teman tinggal paste di sini. Bentar. Teman-teman copy rumus ini yang ada di formula bar, kemudian copy,
Lalu teman-teman pergi ke validation data validation, lalu setting, validation kriteria, pilih list, kemudian paste, lalu oke. Nah, sehingga otomatis di sini tinggal teman-teman masukkan kelasnya. Oji, misalkan Oji itu kelasnya apa, jenis kelaminnya laki-laki. Terus kelasnya kelas 4. Nah, seperti itu teman-teman. Baiklah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel Wellpod. Terima kasih.